Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum kal anjumiz zahirat. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab tentang kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Malam hari ini kita akan membahas tentang bab man lam yashkur linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man lam yashkur linnas. Bab ini menjelaskan tentang ada perilaku-perilaku manusia yang kalau Nabi sudah mengatakannya di zamannya waktu itu, ya berarti kalau hari ini kita menemukan orang model-model begini, ini bukan hal baru. Dari zaman dulu ada orang-orang yang apa maknanya lam yashkur linnas, tidak tahu terima kasih. Ya, tidak tahu terima kasih. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Ada riwayat lain itu yang bunyinya man lam yashkur linnas, man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Tapi di sini redaksi yang digunakan dalam hadis ini yaitu la yashkurullaha man la yashkuru linnas atau la yashkuru annas. Tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Hadis ini maknanya itu sangat dekat dengan keseharian kita, kehidupan kita. Kita ini artinya kan sebagai manusia itu pasti berinteraksi dengan sesama manusia. Berinteraksi dengan sesama manusia itu kadang disengaja, kadang tidak disengaja. Ada take and give di situ. Ada kesalingan di situ. Kadang kita yang memberi, kadang orang lain yang memberi kepada kita. Dan itu adalah hal yang memang sangat manusiawi. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam teori-teori sosial misalnya bahwa manusia itu ya sebagai makhluk sosial pasti dia akan berinteraksi dengan yang lain. Nah, dalam interaksi itulah yang pasti akan ditemukan, akan ada tentang take and give tadi itu. Maka bagi kita yang pasti sekecil apapun pasti bisa menerima dan mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka dalam hadis ini kalau kita ingin termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka paketnya adalah juga bisa bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kita tarik lagi contoh ini, misalnya kita bisa beribadah kepada Allah apakah semata-mata
langsung mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak seperti itu. Ya, apalagi jelas kita bukan nabi, bukan rasul. Kalau kita melihat sejarah misalnya Nabiullah Ibrahim, dia mencari, bahkan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan keimanan, mendapatkan wahyu itu dengan pencarian. Nah, kita ada yang membimbing. Ya. Kalau bicara tentang hidayah misalnya terlalu rumit, yang paling sederhana lah. Kita sholat itu kan ada yang ngajari. Kalau sholat kita itu disebut sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita bisa bersyukur dalam bentuk sholat itu juga ada yang mengajari cara kita sholat. Maka kalau ada orang yang telaten ngajarin kita ibadah mulai dari cara bersuci, memperkenalkan kepada kita mana air yang bisa digunakan untuk bersuci, bagaimana cara bersuci mulai dari yang berwudu, mandi, tayamum, kaifiyahnya yang benar bagaimana, lalu mengajari kita tentang sholat yang benar itu seperti apa, maka dialah orang yang paling wajib kita berterima kasih kepada dia. Kan gitu. Jadi kalau syukur kita kepada Allah itu salah satu bentuknya adalah sholat, maka orang yang mengajari kita sholat itu adalah orang yang paling wajib kita berterima kasih kepadanya. Karena kan kalau kita misalnya berbicara tentang syukur kita kepada Allah itu seperti apa hukumnya, ya wajib, ya kan? Karena kalau tidak bersyukur justru termasuk orang yang kufur, maka bersyukur menjadi wajib. Nah, orang yang kemudian mengajari kita cara bersyukur dalam bentuk sholat ini, dia adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Maka sebagian ulama itu mengajari kita agar senantiasa mendoakan sebagai bentuk atau salah satu bentuk berterima kasih kita kepada orang yang pernah ngajari kita, agar kita selalu mendoakannya. Ya, kalau di kalangan pesantren itu kan sampai ada dalam rangkaian doanya itu, wali ustadzina, wali muallimina, wali masyayikhina. Kenapa mereka itu masih didoakan? Karena mereka itu yang ngajarin kita bisa sampai melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan baik dan benar. Ya. Nah, kalau kita runut lagi ini ya, orang tuh kalau beribadah tanpa ilmu, itu kalau dalam Nazm Az-Zubat itu dikatakan amalan-amalan yang seperti itu jelas mardudatun la tuqbal. Ibadah itu wajib, tapi kalau dilakukan tanpa ilmu, wal amalu bi ghairi ilmin, ya, maka amalan yang seperti ini mardud la yuqbal, pasti ditolak dan tidak diterima. Ya, kita bisa misalnya ya dari cara kita mengevaluasi. Pernah enggak kita meminta tashih, meminta koreksi, meminta untuk dilihat cara kita bersuci kepada orang yang punya kompetensi. Kita kenal sama Ustadz, oh ini pintar fikihnya nih. Saya pengen tahu cara berwudu saya selama ini sudah sesuai dengan tuntunan syariat apa belum? Cara saya menjaga kesucian saya ini sudah benar apa belum? Ya kan? Para jamaah yang saya hormati, misalnya kita bicara tentang sholat, ya kan?
kewajiban sholat atau syarat sahnya sholat itu kan satu, yaitu suci, ya kan? Suci dari apa? Yang pertama suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Suci dari hadas bisa selesai dengan kalau wudhunya sudah benar. Suci dari najis ini meliputi 3 hal. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Yang salah satu dari ini yang kadang-kadang kurang perhatian nih, suci badannya. Jadi bukan hanya suci dari hadas habis wudhu selesai. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang ada tempat ibadah itu yang dari kamar mandi, tempat kencing itu mengerikan. Kan tidak semua orang kadang hati-hati setelah dia kencingnya berdiri lagi, ya kan? Kemana-mana, nyiprat kemana-mana, lalu dia setelah membasuh farjinya langsung keluar begitu saja. Ini hati-hati, kan dulu ada kejadian, ya kan? Dulu ada kejadiannya, Nabi jalan di suatu pemakaman, lalu ternyata di situ Rasulullah biiznillah dengan mukjizatnya mendengar sahibul gubur itu nangis. Kenapa? Ada yang tanya sahabat ketika Rasulullah mengatakan ini yang di dalamnya menangis. Ternyata karena percikan air seninya atau najis yang masih nempel di. Atau ada kejadian lagi nih. Ada Rasulullah dengan beberapa sahabat rombongan jalan, lalu di antara mereka karena ngejar waktu sholat, wudhunya terburu-buru sampai-sampai kakinya itu, bagian kakinya itu tidak disiram dengan benar. Ya, jenengan kalau mau riset tuh gampang tuh. Kalau Jumatan di sini perhatikan aja, yang wudhu ada yang nyiram tangannya hanya depannya saja, belakangnya enggak. Kasih tahu itu, kalau bisa kasih cara berwudhu yang benar tuh di situ. Ya karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar fikih sholat, fikih bersuci. Bahwa mereka sholat tahu itu wajib, iya itu alhamdulillah. Tapi step berikutnya yang harus juga kita sharing dengan mereka apa? Jangan sampai mereka melakukannya itu syarat rukunnya tidak terpenuhi. Itu kan? Nah, kalau sholat itu sahnya dengan cara menjaga kesucian dari najis dalam 3 hal yang nempel di kita, maka ini mestinya kalau dalam kaidah usul fikihnya itu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Maka kalau sholat itu wajib, maka syarat yang menjadikan sholat itu sah itu, maka persyaratannya ini menjadi wajib. Kalau sampai ada orang yang berkenan mengajari kita benar-benar dengan teliti, dengan sabar, dengan telaten, cara berwudu yang benar tuh begini, cara sholat tuh yang benar tuh begini. Wah, dia adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita menjadi hamba Allah yang menunaikan kewajiban. Kadang sholat itu kan orang hanya menirukan gerakan saja. Bahkan orang tasyahud, ya kan? Itu kadang-kadang cuma ikut-ikutan saja. Ayo, jenengan pernah nggak buka al-fiqhu ala madzahibil arba'? Bahwa orang tasyahud itu ada 4 menurut imam 4 itu. Ada yang sejak awal itu berisyarah, namanya itu berisyarah. Dengan cara apa? Bitaharruk, dengan menggerak-gerakkan ujung telunjuknya itu. Itu ada imamnya. Jangan sekedar ikut-ikutan, gitu kan? Kalau mazhab Syafi'i itu jelas dia naik sejak mengucapkan lafdzul jalalah, asyhadu alla ilaha illallah. Di sini dia naik Imam Asy-Syafi'i sampai selesai. Imam yang lain ada semua. Yang makanya kalau kita mau meniru, kira-kira harus cari tahu lah. Ini sebenarnya modelnya siapa nih? Boleh kita dari awal naik, boleh ada imamnya.
tapi mbok cari tahu. Kalau jenengan misalnya sholatnya dari awal ketika tahiyah sudah naik, cari tahu ini sebenarnya dulu siapa yang menuntunnya. Karena sebenarnya bukan hal baru itu sejak lama sudah ada. Cuma ada orang yang mungkin tidak lengkap informasinya, ya kan? Termasuk bangun dari sujud, tangannya ada yang gegem sambil ngantemi apa jenenge karpet, ada yang kadang mungkin binaragawan tanpa pegang gitu langsung naik gitu kan. Ya, atau dengan satu jari dia ya sambil atraksi gitu ya. Ya. Nah, itu yang ada dua ya, dengan tetap telapak tangannya di bawah di tanah, ada yang dengan genggaman tangan. Itu secara historisnya ada semua. Rasulullah waktu masih muda bagaimana, ketika usia sudah mulai menyepuh ya. Rasulullah itu meninggal di usia 63 tahun, ya kan? Dan Rasulullah itu aktivitasnya enggak kayak orang sekarang. Rasulullah itu ikut perang berapa kali, iya kan? Rasulullah badannya kekar, sehat, tapi beliau itu tetap basyarun, fisiknya tetap fisik manusia. Lawang Rasulullah juga kena racun juga, ya kan? Sisi manusianya Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah mulai sepuh, itu sudah tidak lagi begini, tapi dengan genggam. Karena itu untuk menopang badannya. Semua ada historinya, ada datanya. Jangan sekedar ikut-ikutan. Agama ini semuanya ada semua sumbernya. Kira-kira kan begitu, ya kan? Ya. Termasuk ini kadang-kadang kalau kita hormat kepada orang, kok hormat banget sih sama gurunya. Hadis ini loh, orang kalau nggak bisa berterima kasih kepada sesama, dia sama halnya orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang di Jawa terutama ya, di Indonesia dan di Jawa terutama, kalau ketemu gurunya sampai cium tangan, itu sebagai bentuk terima kasih. Sudahlah nggak ngasih duit, paling nggak nyenengin dengan cara takzim, hormat. Itu kesana membacanya seperti itu, ya. Maka kalau ada orang mengatakan ngapain cium tangan kiai, cium tangan ustadz, syirik, ya. Boy, syiriknya apa? Ya definisinya dia, gitu kan? Karena dia tidak mencari tahu. Coba kalau dia tanya, kenapa sih harus cium tangan ini? Itu guru saya. Bentuk terima kasih saya kepada beliau karena sudah ngajari saya sholat, wudu, baca Quran. Saya menghormatnya. Dan beliau senang digitukan, dijadikan orang tua itu senang. Itu. Ya. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Ai man kana min tabaihi adamu syukrin nas. Yang ngeri ini syarahnya nih. Orang yang tabiatnya, karakternya tidak biasa berterima kasih kepada orang lain, falayyakuna syakiran lillah. Bisa jadi dia susah juga untuk syukur sama Allah. Tuh, berarti ini pembiasaan. Artinya dibalik gitu loh. Orang dia sesama manusia aja pinter loh nganggep peranan orang lain, apalagi peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya hanya membacakan saja ini. Syarahnya begitu. Man kana min tabaihi adamu syukrin nas falayyakuna syakiran lillah. Orang kalau sudah karakternya itu tidak biasa berterima kasih kepada sesama, layyakun, pakai kalimatnya itu pakai lan. Lan ini kalau masuk fi'il mudhari itu artinya tidak akan mungkin dia ini bisa berterima kasih kepada Allah. Artinya kan Nabi ini mendidik kita ini ya, paket ya. Udah kamu biasain berterima kasih kepada sesama, nanti kamu bisa nih berterima kasih sama Allah. Ya, ini kan kayak kalau diurut lagi ya, orang yang ngajarin kita, mengenal huruf-huruf hijaiyah saja, itu kita berterima kasih kepadanya,
Bagaimana tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pintu keselamatan kita fid dunya wal akhir. Ya, sampai ada makalah yang populer dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana beliau memposisikan orang yang pernah ngajari beliau ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Ali mengatakan apa? Ana abduman allamani walau harfan wahida. Saya rela loh menghamba itu. Kalau zaman dulu hamba itu sudah jadi milik tuannya, mau diapakan. Budak tuh kalau zaman itu sudah menjadi otoritas dari tuannya, mau diapakan oleh tuannya terserah. Bahkan kalau budaknya perempuan, tuannya menginginkan untuk dilayani, dia wajib mengikuti karena sudah menjadi budak. Ini makna dari budak. Dan Imam Ali mengatakan, saya rela jadi budaknya orang yang pernah mengajari ilmu kepada saya, walaupun itu berupa pengetahuan yang sedikit, yang kecil, yang beliau gambarkan harfan wahida. Ya. Wa man ajaza 'anil qalil ajaza 'anil katsir min babi aula. Orang kalau dengan hal-hal yang kecil saja tidak bisa menghargai, dengan hal-hal yang besar juga kesulitan dia untuk melakukannya. Ya. Berterima kasih kepada sesama manusia itu kan menungsoni ketok. Apa meneh? Ya, makin sulit kalau kepada yang kelihatan mata yang jelas. Nih, jangankan ngasih materi, ngasih kita tahu jalan. Jangan hanya berterima kasih sama GPS, kita sesat beberapa kali. Kadang-kadang kita harus tanya sama gunakan penduduk setempat. Nah, ya kan? Dia udah memberitahu kita jalan yang benar. Wah, itu sudah matur nuwun. Ya. Kadang-kadang pemberian itu kan tidak harus berupa materi. Ya, tapi petunjuk itu juga itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk kita hargai. Maka kalau ada orang yang diberi petunjuk oleh orang lain, arahnya kalau mau ke tempat yang Anda tuju, ke sana. Kalau jelas-jelas begini aja sulit untuk dilakukan, apalagi berterima kasih kepada Allah yang menunjukkan jalan keselamatan, makin sulit. Karena apa? Gusti Allahnya tidak kelihatan. Ya. Waqad qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oh, ini akhirnya di frame, ya, dibungkus. Nikmat Allah tuh kadang-kadang tidak langsung dari Allah, dan itu sangat jarang sekali. Yang langsung dari Allah mungkin kita bisa hirup nafas, ya kan? Kita bisa menggerakkan jemari-jemari kita, itu langsung dari Allah tuh, diberikan kesehatan. Tapi ada juga tuh nikmat Allah melalui makhluknya Allah, sesama manusia. Ketemu sama orang lagi bingung, saya kok sakit ini, oh sini saya pijit. Atau bukan dia, oh saya punya rekomendasi, ada dokter bagus, lalu jodoh sembuh. Itu jalan nikmat juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kesini arahnya gitu loh. Jangan-jangan kenikmatan Allah itu lewat si fulan itu. Makanya kita berterima kasihnya kepada Allah juga melalui jalan yang Allah pilih untuk memberikan nikmat kepada kita. Kita sholat, berarti kita ikut perintah Allah. Orang yang ngajari sholat itu bisa jadi itu Allah yang gerakkan dia tuh belajar sama si fulan tuh, belajar sama si fulan. Ya maaf ya, kadang yang ngajari hal-hal yang wajib bagi kita gratis, iya toh? Tapi yang gratis ini itu cepat dilupakan. Yang diingat yang bayarnya mahal, yang nggak terlalu penting. Yang ngajari kita wudhu, pakle, oh dianggap pakle. Oh kalau yang ngajari yang lain, itu master saya itu. Jangan lupakanlah, ya. Nah, saya sering katakan gitu, ada orang yang
Dulu di kampungnya waktu kecil dia diajarin baca huruf hijaiyah sampai nek kampung ki jenenge turutan ya kan? Ya kan yang ada nunya nyampur itu kalau sekarang namanya apa metode apa? Baghdadi, ya kan? Baghdadi itu pakai turutan, Bu. Sampai bisa baca Quran surat-surat pendek, mulai dari huruf hijaiyah, an, in, un, ban, bin, bun itu dulu kan Baghdadi. Ngajari itu toh enggak, pasti paket cara wudhu, cara sholat, dan itu sabar banget. Jasanya ada nggak tuh? Ada nggak jasanya? Besar sekali jasanya. Tiba-tiba gede merantau pakai medsos, jadi followernya ustadz, iya kan? Ininya banyak, followernya banyak, ustadznya langsung guru mulia kupingmu. Tonggomu sing ngajari ngono ora dianggap guru mulia. Nah, kan gitu. Nikmatnya Allah itu luar biasa. Nikmatnya Allah itu tidak bisa kita kira yang mana. Yang jelas jalannya juga Allah sendiri yang menentukan. Itu sudah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang membuka jalan-jalan keselamatan bagi kita, jalan-jalan keberuntungan bagi kita, baik itu keberuntungan urusan duniawi ataupun ukhrawi, semuanya adalah orang-orang yang patut kita berterima kasih kepadanya. Ya, fa kaifa yu'dil ajizu syukra hadhihi ni'am allati la tuhsa idza lam yu'addil qalil. Nikmatnya Allah banyak sekali. Tadi itu ya, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi kata beliau, bagaimana mungkin orang yang lemah, kita ini kan lemah ya kan? Manusia itu kan makhluk Allah yang lemah, banyak kekurangannya. Akeh lali nih. Iki mau kayak sapa ya? Lali aku. Ada orang yang ngasih, lupa dia. Ya, maka kata beliau, fa kaifa yu'dil ajizu syukra hadhihi ni'am. Bagaimana mungkin orang yang lemah kayak kita ini bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah yang tak terhitung itu? La idza lam yu'dil qalil. Sedangkan dengan hal-hal kecil saja dia tidak bisa berterima kasih. Menungso sing ketok ngarepe moto itu aja ndak diterima kasih, apalagi yang tidak terlihat oleh mata. Lalu dalam penjelasan yang lain ya tentang apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khitabi, bahwa kata beliau hadis ini juga bisa dilihat dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, anna man kana min tabaihi wa adatihi kufranu ni'matin nas wa tarkus syukri lima'rufihim, kana min adatihi kufranu ni'matillahi wa tarkus syukri lahu. Bahwa orang yang tabiatnya, kebiasaannya kufur terhadap pemberian orang lain, dia tidak mau berterima kasih. Ya, orang tua sekarang sudah makin pinter ya, ngajari anaknya, ngasih, pokoknya semua harus terima kasih. Karena kadang-kadang kalau nggak biasa itu nggak bisa dikasih, biasa saja, udah gitu flat pula ya kan. Dia lagi butuh-butuhnya dikasih, itu nggak berterima kasih. Bukan tentang si pemberi ini ikhlas tidak mengharapkan terima kasihnya, tapi ini tentang proyek besar. Kalau nggak membiasakan diri berterima kasih kepada sesama, ngeri, takutnya nggak biasa berterima kasih kepada Allah.
Maka sekecil apapun, bahkan orang nunjuk jalan, bahkan orang mendahulukan kita di perempatan untuk silakan lebih dulu, itu sudah harus berterima kasih kita. Ya kan? Apalagi mau ngepek mantu jenengan itu, wah, turun tangan itu. Ya. Kana min adati kufranu ni'matillahi wa tarku syukri lahu. Ya, kalau biasa kufur terhadap pemberian orang lain, kufur tuh meniadakan, menganggap tidak ada. Ya, pemberian orang lain, kebaikan orang lain, maka itu akan menjadi kebiasaannya dia juga mengabaikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngajari kita sejak kita tersadar dari kita tidur, itu sudah diajari supaya syukur. Ya, saya baca dalam kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Al-Jauziyah. Ya, beliau itu menulis bahwa orang tidur itu an-naumu akhul maut. Orang tidur itu sama halnya dengan orang mati. Ada malaikat yang muwakkal birruh. Itu kalau orang tidur, ruhnya diambil, dipegang malaikat. Kalau bangun dikembalikan. Nggak kebayang kan malaikatnya yang mbuh ning ndi ngono. Orang balik. Ya. Loh, ada nggak? Ya ada. Orang tidur terus bablas itu ada kan? Banyak begitu. Mbuh ki malaikatnya ning ndi. Tapi dalam kitab Ar-Ruh itu dijelaskan seperti itu. Makanya Nabi itu ketika kita tidur, kita diajari untuk memulai kehidupan kita itu dengan syukur kepada Allah. Sudah bisa bangun lagi, mencicipi udara, bisa bernafas, tangan jemari semua bisa bergerak. Ya, nggak kebayang bangun tidur tiba-tiba udah kaku sebelah, ya kan? Ya bisa saja. Makanya ketika kita tidur kebangun kok semuanya bunyi semua, kretek semua bergerak. Alhamdulillah. Urip meneh ya Allah. Gitu kan? Wal wajhul akhar anna Allah subhanahu la yaqbalu syukral abdi ala ihsanihi ilaihi idza kana al-'abdu la yashkuru ihsanan nas. Pembacaan kedua dari hadis tadi itu adalah bahwasannya Allah itu tidak akan berkenan menerima kesyukuran seorang hamba atas kebaikan Allah kepadanya apabila hamba ini tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kebaikan sesama hamba. Ya. Wa yakfuru ma'rufahum litisali ahadil amrayni bil akhar. Paling sulit itu berterima kasih kepada siapa? Kepada orang yang dekat sama kita. Kepada pasangan, kepada anak, kepada kawan tidur sekamar, biasa guyon, nek turu kadang podo untut-untutan. Itu kadang-kadang rada angel berterima kasih. Orang paling dekat dengan kita itu adalah orang yang menjadi tantangan kita bersyukur kepada dia. Ya. Makanya teman-teman yang masih masa pencarian ini ya, itu juga harus ngerti ilmu itu, siapkan itu. Ada istri mau masakin kita, terima kasih. Ngomelin kita aja tuh terima kasih. Karena pasti ngomelnya itu motivasi buat kita ya kan? Motivasi untuk kerja lebih keras lagi maksudnya gitu. Iya, dia mau beresin tempat tidur, mau nyuciin baju, padahal bukan kewajibannya dia. Dibayar juga enggak. Iya, uang belanja juga masih ya segitu standar-standar saja. Yang kadang diutang dibayar sekali di awal bulan gitu kan. Padahal nafkah itu ya kulla yaum gitu. Ya sudahlah paling tidak berterima kasih kepadanya. Ya. Nah, hadis ini juga di dalamnya terdapat apa? Terdapat wa fihi fadlus syukri. Ya, di dalamnya terdapat tentang keutamaan syukur.
Wa annal qalila yadullu 'alal katsiri wa yu'di ilaihi. Wa fihi adamul istihana bil qalil. Ini yang penting ini. Bahwa nikmat Allah itu tidak boleh dipandang remeh. Ya, tidak ada yang kecil kalau itu sudah kita dapatkan. Kita menganggapnya itu kecil, bahkan jarang disyukuri ketika itu rutin kita dapatkan. Seperti bernafas, seperti bisa menggerakkan ruas-ruas jemari. Agak kurang syukurnya karena itu sudah seolah-olah memang sudah menjadi haknya dia, normal. Ya. Dia tidak tahu bahwa ada orang yang untuk nafas saja itu susah. Dia tidak tahu bahwa ada orang yang mau menggerakkan satu ruas jemarinya aja susah. Maka di sini kita diajari menurut pensyarahnya ini bahwa sesuatu yang kecil itu tetap tidak boleh dianggap kecil, karena kalau menganggap kecil lalu akan memunculkan sikap istihanah, menganggapnya remeh. Tidak ada nikmat Allah itu yang remeh. Wa fihi, dan di dalamnya juga terdapat wujubu syukri sani'il ma'ruf, wajibnya kita berterima kasih, mensyukuri kepada orang yang berbuat baik. Wa anna syukra babun min abwabil birri wassilah. Syukur itu bagian dari salah satu pintu kita untuk masuk dalam pintu-pintu kebaikan. Lidzalika jaa fi Sunanit Tirmidzi fi kitab Al-Birru Wassilah. Ya, kira-kira seperti itu. Sudah habis? Hah? Oh ya, baik. Ya, baik, itu ya saya simpulkan bahwa di dalam hadis ini kita diajari untuk bisa menghargai peranan siapapun yang memberikan jalan-jalan kebaikan kepada kita. Pemberian orang lain kepada kita tidak mesti berupa materi. Bahkan ada yang jauh lebih berharga dan awet ketimbang materi, yaitu ilmu. Dari sekian banyak ilmu yang kita dapatkan dari orang lain, tentu dalam konteks orang beriman, ilmu tentang bagaimana kita menunaikan kewajiban itu adalah ilmu yang paling berharga. Barangkali kalau kita bisa berterima kasih kepada orang yang bisa membantu kita menjadi hamba Allah yang semestinya, maka dialah orang yang paling wajib kita hargai dan kita berterima kasih kepadanya. Yang kalau kita lakukan itu semua, semoga kita termasuk orang yang bersyukur kepada sesama, berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak termasuk orang yang kata Nabi, orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin, nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.